Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali kita mencoba membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu nama Allah, yaitu Al-Quwwah. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan dirinya dengan Al-Quwwah, zat yang memiliki kekuatan yang sempurna, zat yang tidak ada yang memaksanya satupun, zat yang melakukan apa saja yang ia inginkan, zat yang tidak bisa dikalahkan oleh musuh-musuhnya, zat yang ia melakukan apa saja yang ia kehendaki. Hadirin yang dirahmati Allah, dialah zat yang mempunyai kekuatan yang sempurna. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah, kataballah la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Sudah menjadi ketetapan Allah, kata Allah, saya akan mengalahkan mereka beserta saya dan rasul-rasul saya akan mengalahkan mereka. Sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Hadirin yang dirahmati Allah, dialah Allah yang memiliki kekuatan yang sempurna. Kita sebagai orang yang beriman meyakini bahwa tidak ada kekuatan daya upaya kecuali semuanya itu adalah kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa sifat yang harus ada dalam diri kita ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuat? Yang pertama, bahwasanya dalam diri orang beriman ada kekuatan hati. Ada kekuatan hati dalam dirinya. Dan sifat orang beriman itu adalah wala yakhafu laumata laim. Ia tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Ia tidak takut terhadap musuh-musuh Islam. Ia tidak gentar dengan orang-orang yang mencoba memusuhinya karena kekuatan imannya. Karena ada orang-orang yang dimusuhi karena keislamannya. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah orang-orang yang beriman. Ketika ia mengetahui ia mempunyai zat, ia dilindungi oleh zat yang maha kuat, ia tidak takut akan segalanya. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua, ketika seorang beriman mengetahui kalau ia diawasi, dicintai oleh zat yang maha kuat, maka ia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal kepada Allah, serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tidak takut miskin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang maha pemberi rezeki, yang maha kuat lagi maha kokoh. Berserah diri hanya kepada Allah, sebagaimana tawakal yang sudah kita jelaskan. Tidak takut akan rezeki, tidak cemas masalah rezeki, mempersiapkan amalan, mempersiapkan kematian, dan takut akan dosa. Itulah hakikat orang bertawakal. Hadirin yang dirahmati Allah, yang ketiga, ketika kita mengetahui bahwa Allah maha kuat, maka kita juga harus mengetahui bahwa kekuatan kita tidak ada, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan dalam diri ini kecuali semuanya itu dari Allah. Maka dari itu harus ada sifat tawaduk dalam diri, rendah hati, meyakini bahwa
sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, sebanyak apapun tentara-tentara kita, sebanyak apapun bawahan kita, semuanya itu adalah karena Allah yang memberikan kekuatan. Hadirin yang dirahmati Allah, karena Allah yang berkehendak. Mari kita lihat Zulkarnain ketika ia membuatkan pembatas antara suatu kaum dengan Ya'jud dan Ma'jud, lalu para kaum itu memujinya. Namun apa kata Zulkarnain? Apa kata Zulkarnain? Inna hadha rahmatu min Rabbi. Sesungguhnya ini adalah rahmat dari Rabbku. Ia tidak mengatakan, oh kok karena ini adalah karena saya hebat, ini karena kekuatan saya, ini karena saya kuat. Tidak, hadirin yang dirahmati Allah. Ia mengatakan semuanya itu adalah rahmat dari Allah. Ketika Allah memberikan kekuatan kepadamu, ketika Allah memberikan harta kepadamu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jabatan yang tinggi kepadamu, maka itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong, hadirin yang dirahmati Allah. Yang keempat adalah ketika kita meyakini semua kekuatan itu dari Allah, la haula wala quwata illa billah, mari kita jadikan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, kekuatan yang bersumber dari Allah, yang Allah berikan kepada kita, mari kita jadikan itu untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, dan jangan jadikan kekuatan ini untuk bermaksiat kepada Allah. Allah memberikan kita kekuatan, Allah memberikan kita kekayaan, namun kita jadikan untuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan namanya Al-Quwah. Kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan hati kita dalam keislaman, menguatkan langkah hati kita, langkah kaki kita dalam kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.